Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, pada siang hari ini Mas Wahyu tertarik untuk menguraikan tentang apa yang sering sekali disampaikan oleh dulur-dulur ya, yaitu tentang kalau rezeki, kalau usaha itu bisa ditiru, tetapi kalau rezeki belum tentu atau bahkan tidak bisa. Nah, sebetulnya ini bisa dikatakan benar, ini juga bisa dikatakan tidak ya dulur-dulur. Tergantung ya, tergantung apa? Banyak faktor yang mempengaruhi usaha dan rezeki itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Misalkan kita mencontoh seseorang, bisa saja ketika kita menirukan usahanya, usaha yang sama, rezekinya bisa juga sama atau bahkan melebihi orang yang kita tirukan ya dulur-dulur ya. Nah, tetapi kita harus paham, tidak asal niru ya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi usaha yang berkaitan dengan rezeki itu banyak sekali. Nah, kalau Mas Wahyu boleh memberikan saran atau pendapat kepada dulur-dulur sebelum melakukan atau membuka sebuah usaha, manakala kita melihat, oh tetanggaku itu usaha ini kok rame, kok laris, kok lancar, kok bisa bikin hidupnya enak, atau mungkin melihat dari media sosial, atau melihat teman atau saudara dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Itu bagus. Karena berarti pola pikir kita ini hidup. Kita punya hasrat, kita punya keinginan, kita punya kemauan, kita punya semangat untuk menjalani hidup ini dengan cara kita membuka sebuah usaha. Nah, akan tetapi sebelum kita membuka usaha ya dulur-dulur, karena banyak sekali faktornya. Tidak hanya tentang modal, tidak hanya tentang kepandaian secara manusiawi ya, tidak hanya bicara tentang marketing dan lain sebagainya, tidak. Kalau kita bicara tentang usaha, kalau menurut Mas Wahyu, kita juga perlu pelajari faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Salah satu contoh misalkan, jenengan secara manusiawi ini harus paham, jenengan punya keahlian apa. Kira-kira kalau mau buka usaha tersebut, jenengan ahli enggak? Itu minimal. Atau kalau tidak, panjenengan seneng enggak? Panjenengan menjiwai enggak untuk melakukan usaha tersebut? Nah, ini salah satu saja ya, salah satu faktor. Karena ada banyak sekali faktornya. Termasuk, mohon maaf, boleh percaya, boleh tidak, karena Mas Wahyu ini juga pemaham ya, pemaham naluri kejawen ya. Kalau kita orang Jawa itu tidak bisa lepas dari hari kelahiran kita, ya, dari weton kita, di mana itu berkaitan erat dengan unsur kehidupan kita secara pribadi. Karena apa? Ya, memang bisa diterangkan dengan gamblang semua. Jadi tidak asal. Kalau kita bicara tentang hari lahir ya, hari weton kita, untuk mengawali atau membuka sebuah usaha, itu sangat nyata sekali. Ada pengaruhnya, bahkan sangat berpengaruh. Jadi boleh kalau panjenengan tidak tahu, boleh minta tolong terhadap seseorang yang dirasa memang betul-betul paham, punya kemampuan tentang itu ya. Karena dari hari kelahiran itu nanti bisa kita ketahui unsur apa saja yang cocok untuk kita menjalankan sebuah usaha. Misal dilihat dari hari kelahirannya atau wetonnya, unsur yang cocok itu adalah unsur tanah misalkan.
Kalau unsurnya unsur tanah, lalu kita buka usaha, kita jualan makanan atau masakan matang misalkan, ya enggak ketemu. Enggak ketemu dulur-dulur. Makanya ini penting. Nah, kenapa? Ini juga berpengaruh. Makanya ada orang usaha, udah pinter orangnya, strateginya, marketingnya udah bagus semua, tapi endingnya KO, endingnya keok. Kan kita membuka sebuah usaha itu yang terpenting adalah endingnya. Jangan bicara tentang larisnya saja. Banyak usaha yang rame, laris, lancar, tetapi endingnya itu bukan malah membuat hidupnya ini enak, tetapi malah membuat hidupnya ini semakin nyungsep. Ini banyak sekali. Nah, salah satunya ya karena faktor itu tadi. Bukan hokinya, bukan jiwanya di sana. Jadi tidak ketemu. Nah, unsurnya tanah, jualannya jualan makanan. Rame-rame. Tapi istilah orang Jawa itu gini, entek sarini atau kehilangan isinya. Jadi cuman dapat ini lewat begitu saja, atau bahkan mungkin bisa timbul cobaan ujian yang lain yang hasil daripada kita usaha ini malah habis. Itu bisa terpengaruh dari faktor hoki atau unsur di hari kelahiran ini tadi. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi apa lagi? Yang mempengaruhi adalah termasuk selain dari unsur ya, unsur apa yang cocok, yang hoki itu tadi, yang mempengaruhi adalah ketika kita mau membuka sebuah usaha, kita tidak cari hari baik. Nah, ini kan masih menjadi perbincangan yang kadang masih ada pro kontra ya tentang hari baik. Boleh dibilang semua hari itu baik manakala kita tidak mempercayai hitung-hitungan hari. Atau kita sudah bahasanya loss saja. Kalau kata Denny Caknan ya, lost doll katanya. Kalau kita tidak percaya sekalian, tidak apa-apa. Itu tidak akan berpengaruh. Tetapi kalau kita setengah-setengah, kita ragu, aku iki percaya, nek nggak golek dino iki kok piye, kok ndang gek, atau jangan-jangan nanti malah usahaku ndak jalan karena aku ndak cari hari baik. Nah, ini jangan sampai gitu loh. Jadi kalau panjenengan memang sudah percaya tentang hari baik, ya hendaknya dihitung dengan benar. Kalau ndak bisa, ya minta tolong, minta bantuan ke seseorang yang memang bisa menghitung. Jangan yang asal-asalan. Mudah memang menghitung hari baik dengan pasaran yang baik itu tadi untuk menentukan hari apa kita mengawali buka sebuah usaha. Tapi tidak semua orang pakemnya itu benar. Nah, ini dulur-dulur juga perlu pahami. Nah, lalu kalau jenengan tanya mungkin, terus bagaimana Mas Wahyu kalau kita di kota besar yang mungkin kita tidak bisa minta tolong terhadap siapa, kita tidak tahu, ya sudah. Kita lepaskan, kita tanggalkan sudah. Kita tidak percaya dengan hari baik, kita yakini bahwa semua hari itu baik. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah dan tidak akan berpengaruh. Yang terpenting adalah kita betul-betul yakin. Makanya, rezeki tidak bisa ditiru. Kalau usaha bisa ditiru. Itu bisa benar, bisa juga tidak. Semua tergantung kepada kita. Makanya Mas Wahyu sampaikan ini kepada jenengan-jenengan semua. Mungkin ada yang mau membuka sebuah usaha, mau usaha sendiri, atau kerjasama. Hendaknya tetap kekuatan manusia itu hanya ada dua. Satu, sering Mas Wahyu sebut yang bersifat fakta. Pusatnya ini ada di otak kita. Jadi gunakan akal sehatnya, gunakan akal budinya, gunakan pikirannya ini dengan baik, dengan benar, dipertimbangkan dengan matang sebelum buka sebuah usaha. Selanjutnya masuk di dalam unsur yang gaib atau unsurnya ilahi.
yakin, iman bahwa semua yang kita kerjakan ini, usaha yang akan kita buka ini, insya Allah akan diberikan kemudahan, kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Jadi simple saja sebetulnya, dulur-dulur. Kembali lagi, kekuatan pikiran dan kekuatan keyakinan. Manusia itu tidak ada lagi. Jangan bicara tentang, oh harus begini, energi ini dan itulah. Tidak usah. Tidak usah yang repot-repot. Ya, jadi itu dulur-dulur, kalau yang mau buka usaha, panjenengan bisa terapkan itu ya, digunakan pola pikirnya dengan baik, dengan benar, dipertimbangkan dengan matang. Selebihnya belajar, kalau memang punya kepercayaan tentang kejawen khususnya ya, dihitung berdasarkan wetonnya panjenengan, hari kelahirannya panjenengan, dihitung juga hari baiknya, atau bahkan warna daripada tempat usaha itu nanti juga bisa mempengaruhi. Warnanya juga yang harus sesuai dengan unsur yang ada di dalam kehidupan kita. Misalkan warnanya karena hari kelahirannya Senin Wage misalkan. Nah, Senin Wage karena unsurnya tanah ini bisa diolah termasuk menjadi besi. Jadi kalau mau usaha ya usahanya dagang yang berhubungan dengan besi. Intinya nggak harus besi aja, buka toko bangunan kan juga bisa. Ada unsur besinya di sana. Macam-macam, yang jelas ada unsur besinya. Buka usaha properti, atau jual beli tanah, atau sekedar menjadi broker, makelar istilahnya ya dulur-dulur. Nah, kalau Senin Wage warnanya apa? Warna yang cocok, warna yang mengandung unsur kehokian untuk menggugah sebuah aura, ya warnanya warna hitam. Nah, terus kalau kita punya tempat usaha, ya diusahakan harus ada unsur warna hitamnya. Itu jauh akan lebih bagus dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Nah, ini kan juga harus paham gitu loh. Makanya kalau memang tidak yakin, tidak percaya dengan hal-hal seperti ini, ya sudah ditanggalkan semua. Kita tidak percaya sama sekali. Pasrahkan semuanya hanya kepada Sang Pencipta. Selesai. Hasilnya juga sama. Tapi kalau jenengan ragu, ya ini jadi masalah. Makanya di dalam melakukan apapun, kalau sudah dipertimbangkan dengan benar, dengan baik, yakin bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Yakinnya kepada siapa? Ya yakinnya kepada iman kita nang Gusti Allah. Selesai. Ya. Mungkin ini ya dulur-dulur yang bisa Mas Wahyu sampaikan tentang usaha bisa ditiru tapi rezeki belum tentu atau bahkan tidak bisa ditiru. Silahkan dipahami, dicerna dengan baik, dengan menggunakan pemikirannya panjenengan, menggunakan batinnya panjenengan. Kalau sesuai, diterapkan di dalam kehidupannya panjenengan. Kalau tidak sesuai, jangan. Mas Wahyu tidak pernah memaksakan kepada siapapun yang melihat videonya Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu ini betul-betul ingin memberikan edukasi. Kita sama-sama belajar di dalam menjalani kehidupan ini, karena kita bicara kehidupan itu kompleks sekali ya termasuk kita harus punya sumber rezeki, ya banyak hal intinya yang berhubungan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya Mas Wahyu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.